selama saya mengamati proses pemilu tahun 2024 ini, saya melihat bahwa Presiden Jokowi menempati posisi dan peran yang sangat sentral dalam pemilu 2024. Dan karena itu kemudian saya membangun argumen bahwa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi memiliki suatu desain tertentu untuk memenangkan calon yang didukungnya. Jadi pertama saya ingin berangkat dari dua argumen utama saya. Yang pertama adalah pemerintah Jokowi menjalankan suatu desain sistematis untuk mempengaruhi perilaku pemilih atau voting behavior untuk memenangkan paslon nomor 2. Dan dalam konteks desain itu, faktor penting atau variabel penting di dalam desain itu adalah peran dari Presiden Jokowi dan menentukan proses dan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024. Saya menduga bahwa kenapa Jokowi memiliki peran sentral dalam pemilu tahun 2024 itu adalah sebuah strategi pemenangan yang disusun oleh tim pemenangan 02. Yang dalam hal ini menurut saya mereka mendasarkan pada berbagai hasil survei politik yang dalam kurun waktu pemilu sejak tahun 1999 sampai tahun 2019 ini, itu secara konsisten ada dua variabel utama yang mempengaruhi perilaku pemilih. Saya tidak mengatakan bahwa variabel-variabel lain tidak penting, tapi dua variabel ini oleh para peneliti, oleh lembaga-lembaga survei, ditempatkan sebagai variabel yang sangat penting dan berpengaruh. Dua variabel itu adalah variabel kondisi atau kinerja ekonomi nasional dan variabel kepemimpinan atau leadership atau juga sering disebut dengan ketokohan dari calon petahana. Yang pertama, variabel kondisi ekonomi nasional kita. Secara umum, secara global, dalam banyak pemilu di berbagai negara, ketika kondisi ekonomi itu stabil, tidak ada gejolak ekonomi yang berarti, tidak ada krisis ekonomi, itu akan membawa pada suatu generalized perception di kalangan masyarakat bahwa kondisinya baik-baik saja, sehingga mereka akan cenderung untuk mengarahkan pilihannya pada calon petahana. Dan di Indonesia, meskipun kita mengalami COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2022, kita melihat bahwa pemerintah Indonesia relatif mampu mengendalikan dan bahkan kemudian secara perlahan mampu memulihkan, merecovery ekonomi dari terpaan krisis dan pandemi COVID-19. Karena itu kemudian secara ekonomi nasional kecenderungannya bahwa warga pemilih itu akan cenderung pada petahana atau pada pemerintah atau yang didukung oleh pemerintah yang berkuasa. Yang kedua adalah variabel kepemimpinan atau ketokohan. Nah, dari pemilu tahun 1999 sampai pemilu tahun 2014 misalnya, ketokohan menjadi suatu variabel yang sangat dipertimbangkan oleh pemilih ketika mereka menentukan pilihannya di TPS, gitu ya. Dan kita bisa melihat capaian yang dimiliki oleh Presiden SBY tahun 2004 dan tahun 2014, kemudian Presiden Jokowi tahun 2014, 2019, itu semuanya menunjukkan bahwa keduanya memiliki ketokohan yang luar biasa, ketokohan yang kuat, yang kemudian direkognisi oleh para pemilih dan kemudian dipilih sebagai presiden. Terkait khusus dengan Presiden Jokowi, saya kira kita semua sudah sering melihat berbagai penggambaran ketokohan dari Jokowi sebagai figur tokoh yang sederhana, yang baik hati, yang peduli, atau sering juga disebut dengan pro rakyat, yang populis, suka terjun ke masyarakat dengan cara belusuan, dan sebagainya. Semuanya menunjukkan bahwa tokoh Jokowi adalah figur yang merakyat, yang kuat di benak pikiran para pemilih. Karena itu kemudian
saya berhipotesa bahwa kalau seandainya Undang-Undang Dasar kita memungkinkan 3 periode dan Pak Jokowi itu maju kembali, saya menduga beliau tidak susah untuk menang kembali. Dan saya kira juga menduga bahwa ketika kemudian Presiden Jokowi mengendorse salah satu paslon, maka kemungkinan yang di-endorse juga akan mudah dalam memenangkan kompetisi pemilu tahun 2024. Saya ingin fokus pada figur Presiden Jokowi sebagai sebuah kunci kemenangan. Ketika paslon nomor 2 berhasil atau mampu menempatkan Jokowi sebagai tokoh yang ada dalam pihaknya, maka menurut saya paslon nomor 2 sudah menggenggam sebuah kunci atau kartu kemenangan. Dan kemudian inilah yang kemudian mendasari saya kira titik awal bagaimana kemudian ketidaknetralan, keberpihakan dari seorang presiden yang seharusnya berdiri di atas kaki semua rakyat Indonesia, tidak berpihak, itu terjadi. Keberpihakan Presiden Jokowi juga kemudian sangat jelas ketika kemudian tanpa ragu, tanpa rasa malu bahkan mungkin kalau orang Jawa orang patut, itu kemudian melakukan tindak nepotisme dengan memaksakan anak sulungnya sebagai calon presiden melalui putusan MK nomor 90. Nah, kemudian ketika kemudian strategi pemenangan ini sudah firm, maka kemudian saya melihat bahwa pemerintahan Presiden Jokowi melakukan serangkaian tindakan-tindakan politik untuk memenangkan paslon nomor 2. Yang pertama dan sudah sering sekali disampaikan di dalam forum ini adalah kebijakan dan implementasi penyaluran bansos. Pada titik ini saya ingin menambahkan bahwa bansos bagi warga, bagi pemilih itu memberikan suatu rasa aman. Karena pada umumnya penerima bansos adalah mereka yang dalam kondisi ekonomi yang rentan. Dan ketika kerentanan itu dilindungi oleh suatu penggelontoran bansos, maka rasa aman itu akan muncul. Kenapa rasa aman? Karena kita hidup dalam sebuah sistem kapitalistik, di mana persaingan dan akumulasi kapital sangat terasa sekali, sangat ditekankan. Dan dalam konteks persaingan itu akan ada banyak pihak yang tersingkir, yang tereksklusi, yang kalah. Dan negara seharusnya memang hadir untuk melindungi mereka-mereka yang kalah ini. Kelompok menengah bawah, kelompok bawah adalah mereka yang biasanya tersingkir oleh sistem kompetisi ini. Celakanya kemudian adalah bahwa sistem perlindungan ini kemudian disalahgunakan untuk pemenangan pemilu. Kedua adalah upaya-upaya untuk menguatkan citra Presiden Jokowi. Dan ini saya kira sangat jelas dilakukan melalui berbagai kebijakan, terutama melalui berbagai propaganda, melalui berbagai siaran dalam media-media sosial, televisi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah pelanggengan hegemoni kekuasaan Jokowi. Hegemoni yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak dengan cara yang represif, tapi dengan cara yang halus dan intens. Apa yang seringkali disampaikan oleh para ahli sebagai praktek new developmentalism atau pembangunanisme baru sebagai sebuah mantra, sebagai sebuah ideologi pembangunan oleh Presiden Jokowi, itu sebuah ideologisasi pembangunan yang relatif diterima oleh banyak pihak. Dan kunci dari pembangunan ekonomi Indonesia saya kira juga terletak pada ideologi pembangunan seperti itu. Sudah 10 menit, mungkin langsung kesimpulan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dan terakhir adalah cara yang ditempuh oleh Jokowi adalah melalui mobilisasi alat dan aparat negara. Kita tahu dalam sistem presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara, dan setiap perintah yang dia berikan, entah itu eksplisit, simbolik, maupun implisit, itu akan diikuti oleh gerak oleh semua aparat negara di bawahnya. Saya kira demikian yang saya sampaikan sebagai pengantar. Yang mulia, terima kasih. Dari pemohon, ada yang diperdalam?
akan memperdalam melalui Saudara Roni Talapesi dan Saudara Tama Langkun yang mulia. Terima kasih. Silakan Pak Roni. Terima kasih mulia. Dari pemaparan ahli menyampaikan terkait dengan grand design dari Presiden Joko Widodo yang mempengaruhi perilaku pemilih untuk pemenangan paslon 02. Saudara ahli, pertanyaan saya, mengapa Presiden Joko Widodo memegang peran sentral dalam kemenangan paslon 02, padahal Presiden Joko Widodo bukanlah kontestan dalam Pilpres 2024? Apakah ini karena Saudara Gibran adalah anak dari Presiden Joko Widodo? Yang kedua, apakah yang menyebabkan penurunan suara calon Presiden 03 di dalam basis-basis PDI Perjuangan seperti di Bali, Jawa Tengah, Sumut, NTT, dan lainnya? Karena ini merupakan anomali. Apakah ini kaitannya dengan grand design dari pemerintah melalui contohnya bansos ataupun intimidasi ataupun netralitas aparat? Yang ketiga, seberapa signifikan ketidaknetralan keberpihakan Presiden Joko Widodo kepada paslon 02 terhadap mobilitas konsolidasi kekuasaan yang memenangkan paslon 02? Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Tama. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan adalah saya minta pandangan akademik saudara terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Joko Widodo yang kemudian dianggap berimbas hanya kepada pasangan 02. Kenapa hal itu terjadi? Padahal kalau kita lihat secara seksama bahwa partisipasi atau pihak-pihak yang ikut kerjasama dengan pemerintahan hari ini adalah juga dari paslon lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof. Soeharto pernah menyinggung istilah hari ini telah ditetapkan the new departmentalism. Nah, yang ingin saya ketahui adalah apakah istilah tersebut yang hari ini sedang berlaku itu ada kemiripan dengan era Orde Baru. Terima kasih. Dari termohon, cukup. Dari pihak terkait, cukup. Satu aja, Prof. Yang Mulia satu aja. Silakan. Ya, terima kasih saudara ahli ya. Sebenarnya kami tidak ingin mengajukan pertanyaan yang terlalu mendalam karena makanya kami ajukan satu saja sederhana. Iya. Dari hasil pemaparan ini ada ya risetnya ya, saudara ahli lakukan sejak kapan untuk memotret semua peristiwa dan keadaan, karena tadi banyak sekali variabel berpengaruh di sini. Presiden sebagai sentra kekuasaan yang punya impact terhadap kemenangan atau semacam insentif elektoral kepada pasangan yang terpilih saat ini. Itu diriset kapan dan seperti apa pendekatan yang dipakai untuk memotret persoalan ini? Terima kasih. Baik, dari Bawaslu cukup. Dari Hakim, Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ahli mungkin bisa membantu memberikan pengayaan dalam kaitan dengan peran presiden ya. Kalau tadi ahli menguraikan bahwa ada sekitar 70% tingkat kepuasan masyarakat. Dalam proses pemilu, 2 pemilu sebelumnya, ini ada anomali karena gini, 2 pemilu sebelumnya, baik di Sumatera Barat maupun di Aceh, itu dimenangkan oleh Pak Prabowo. Sebaliknya justru pemilu sekarang, itu di 2 tempat itu Pak Prabowo tidak menang. Nah ini ada anomali, kira-kira faktor apa? Apakah ada signifikan dengan faktor figur atau ada faktor-faktor lainnya? Terima kasih.
Baik, silakan dijawab singkat-singkat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari pemohon, memang secara legal formal Presiden Jokowi bukan petahana. Tapi ketika dia berpihak, ketika dia tidak netral, ketika dia memaksakan anaknya untuk menjadi cawapres, secara real politik itu adalah petahana menurut saya. Apalagi juga kemudian Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanannya. Jadi dalam hal ini saya lihat ketika Jokowi misalnya turun ke masyarakat membagi-bagikan bansos, ya dalam persepsi publik saya kira dia adalah bagian dari petahana. Karena itu kemudian saya kira sangat jelas bahwa kemudian ketika terjadi penurunan suara di beberapa provinsi, katakanlah misalnya di Jawa Tengah, itu karena memang tindakan Pak Jokowi untuk turun ke masyarakat, membagi-bagi bansos, tampil di hadapan rakyat, berinteraksi dengan rakyat, itu semuanya memperkuat ketokohan dari Pak Jokowi sebagai figur yang tadi saya sampaikan, figur yang populis, figur yang merakyat. Dan ketika kemudian dengan gerakan-gerakan atau mimik simbolik yang mengatakan dukunglah mungkin paslon nomor 2, saya kira preferensi pemilih akan terpengaruh ke sana. Jadi saya kira kenapa suara di lumbung nomor 3 itu turun, saya kira karena memang by design tim pemenangan 02 melalui Pak Jokowi itu memang intensif melakukan upaya-upaya turun ke masyarakat, dan kemudian dia hadir. Dia ingin menunjukkan bahwa Presiden peduli pada rakyat bawah dan seterusnya. Saya kira sangat signifikan bagaimana ketidaknetralan Presiden Jokowi itu pada mobilisasi dan kemudian berimplikasi pada kemenangan dari kubu 02. Ya. Karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa Presiden kita adalah orang yang sangat powerful. Secara legal formal dia kepala pemerintahan, kepala negara, dan juga kita lihat bahwa hampir semua kekuatan politik di negeri ini, kalau itu bisa ditunjukkan di DPR, semua sudah ada pada kubu Pak Jokowi. Jadi hampir-hampir tidak ada kekuatan pengimbang atau kekuatan oposisi. Jadi ketika Presiden Jokowi ingin menjalankan berbagai upaya untuk memenangkan, maka saya kira tidak akan terlalu sulit untuk memberikan perintah, entah itu eksplisit, implisit, maupun mungkin secara simbolik. Saya ingin katakan Pak Jokowi adalah orang Jawa dan dia seringkali memainkan bentuk komunikasi yang simbolik, ya, yang tidak langsung, tapi bagi orang Jawa pesannya cukup jelas bahwa arah dukungannya adalah ke 02. Pertanyaan dari pemohon tentang kepuasan pemerintah dari Jokowi. Pihak terkait, Pak. Dari pemohon yang lain ya, silakan. Masih lanjut. Oke, maaf tadi dari Pak Tama belum sempat saya jawab. Ya. Jadi dengan endorsement ke 02 itu kemudian kepuasan dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi kita itu kemudian dengan sendirinya mengalir pada 02. Tentang New Developmentalism, saya kira ada kemiripan dengan apa yang diterapkan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru kita mengenal istilah pembangunanisme. Pada era sekarang kita mengenal pembangunanisme baru. Saya kira upaya-upaya untuk memperkuat, mendorong pembangunan infrastruktur, hilirisasi, penggencaran atau penguatan upaya-upaya diregulasi, itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari New Developmentalism. Dan saya kira hal-hal ini menjadi wacana yang terus didiseminasikan melalui berbagai media kita. Jadi ada kemiripan, tapi ada semacam bentuk revisi baru karena konteksnya kita hidup dalam sebuah tatanan ekonomi global yang bercorak kapitalisme global. Kemudian yang dari pihak terkait dari saudara Farid, kalau saya nggak salah, Fahri, maaf.
Kalau Anda bertanya mengenai apa riset yang saya lakukan, terus terang saya belum melakukan riset secara langsung dan saya sedang memulainya itu. Tapi saya tadi mendasarkan pada riset-riset yang dilakukan oleh terus terang saya mengutip dari buku-buku dari Saiful Mujani, William Liddell, dan Kusrido Ambardi yang dalam 2 bukunya itu sangat jelas menggambarkan tentang pentingnya 2 variabel tadi itu. Dan hasil pemilu tahun 2024 ini juga memantik banyak akademisi untuk berupaya memahami, menjelaskan kenapa kemudian kondisinya bisa seperti ini dan itu mengancam pada masa depan demokrasi kita. Saya kira kami di perguruan tinggi tergerak kembali untuk mengikuti, karena selama ini riset-riset terkait itu banyak dilakukan oleh teman-teman di lembaga-lembaga survei, dan perguruan tinggi terus terang agak ya sudah yang tertinggal. lain. Bapak kan belum melakukan riset itu ya dari Ya, hakim tadi. sedang bersiap-siap menuju ke sana yang mulia. Baik. Yang dari hakim, Pak? Yang dari Pak Hakim, Pak yang mulia, Pak Daniel, saya kira ada anomali di Sumatera Barat dan di Aceh, tapi justru itu memperkuat tentang variabel ketokohan. Variabel ketokohan di pemilu 2019 ketika Prabowo menang di sana, saya kira cukup kuat karena afiliasi atau identiti yang dibangun oleh Pak Prabowo saya kira mengarah pada afiliasi Muslim ya. Dan dukungan karena Pak Prabowo kemudian beralih mendukung Pak Jokowi dalam pemerintahan, maka dukungan itu dialihkan kemudian ke tokoh lain. Dalam hal ini adalah pasangan nomor urut 1. Jadi pergeseran ini saya kira juga justru memperkuat variabel tentang ketokohan tadi. Jadi masyarakat tidak diam tapi juga berpikir secara kritis, seolah-olah mohon maaf ini menghukum paslon nomor 2 karena dianggap mungkin beralih dukungan dari menuju pada Pak Jokowi yang dulu mungkin tidak dipilih tidak menang di Sumatera Barat dan di Aceh. Saya kira iya sudah.